Selamat datang di sekolah SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Disinilah para generasi dididik dan juga ditempa yang siap bersaing di dunia pendidikan dan juga di era globalisasi. Di sekolah ini juga banyak kegiatan yang memajukan siswa dalam bidang prestasi, juga dalam bidang karakter. Nah, mau tahu apa saja kegiatannya? Mari ikuti kita sampai selesai. SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, memiliki visi berprestasi dan terampil yang berwawasan iptek dan imtak. Sedangkan untuk misi, mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap yang berwawasan ke masa depan, mewujudkan sistem penilaian yang otentik, mewujudkan lulusan yang cerdas dan terampil, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, mewujudkan fasilitas sekolah yang mutakhir, mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, mewujudkan sekolah menjadi pusat pembelajaran setiap waktu, serta mewujudkan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang tangguh. Kayaknya semalam pramuka kita menang ya, Ti? Iya, kemah di Batu Bara kok 2 piala. Piala K3 tenda sama nari. Cuman ada yang sakit, ada yang nggak bisa ikut. Gitu tapi gitu udah hebat lah. Udah beda dari tahun-tahun suami itu kan kayak pramukanya kurang maju gitu, kurang aktif lagi. Iya. Jadi selain kegiatan akademis, SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar juga mempunyai kegiatan non-akademis. Misalnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar bertujuan untuk menambah wawasan, karakter, dan juga keterampilan murid-murid berdasarkan bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Di SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, kita mempunyai ekstrakurikuler pramuka, PMR, dan juga karate. Jadi ekstrakurikuler itu tidak hanya ekstrakurikuler, kita juga mempunyai kegiatan keagamaan dan juga kegiatan English Morning yang kami lakukan di setiap minggu, masing-masing 1 kali setiap minggu. (1958), tepatnya tanggal 4 November, itu peralihan dari SMP swasta yang namanya SMP Progresif, yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Probo Sutejo, kakak kandung dari Bapak Presiden Soeharto, yang merintis sekolah progresif. Kemudian tanggal tersebut oleh pemerintah daerah dialihkan menjadi SMP Negeri 1, awalnya Serblawan. Kemudian dengan perkembangan zaman, kemudian diberikan nama berdasarkan kecamatan, yaitu SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar.
Ya, untuk akreditasi di SMP kita ini, kebetulan pada waktu itu saya sendiri bertugas di sini mendapatkan akreditasi dengan nilai A. Untuk mendapatkan nilai A itu memang tidak mudah, karena poin-poin yang dinilai dalam akreditasi itu menyangkut beberapa poin. Saya sebutkan aja, salah satunya adalah administrasi sekolah yang harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau untuk sarana prasarana sudah kita lihat sama-sama ya. Yang pertama tentunya kantor, baik kantor kepala sekolah, kantor guru, kantor tata usaha, ketiga-tiganya itu tersedia. Kemudian perpustakaan sebagai sarana pembelajaran anak-anak, sarana yang paling utama karena perpustakaan adalah sumber buku, dan siswa untuk saat ini masih tetap membutuhkan buku-buku pelajaran. Dan alhamdulillah untuk tahun ini seluruh siswa sudah mendapatkan satu siswa itu satu mata pelajaran satu buku, jadi semuanya sudah terpenuhi. Kemudian ruang BK, ruang bimbingan konseling sudah tersedia dan ukurannya juga cukup luas, sehingga kalau ada bimbingan konseling, pertemuan dengan orang tua siswa, ruangannya dapat mencukupi. Kemudian ruang komputer sekaligus dipakai untuk lab bahasa, jadi dua fungsi, satu lab komputer, satu lab bahasa. Dan kemudian gudang juga ada, gudang peralatan olahraga misalnya. Kemudian ada barang-barang yang belum dipakai atau sudah terpakai tapi tidak digunakan, bisa kita simpan di gudang. Itu antara lain. Kalau English morning itu tidak termasuk dalam ekstra, tapi termasuk dalam kegiatan rutin sekolah. Di pagi hari saya beri tambahan 5 hari sekolah, itu setiap pagi ada semua kegiatannya. Hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, kemudian hari Selasa kita melaksanakan sarapan sehat dengan literasi, kemudian hari Rabu kita melaksanakan senam, kemudian hari Kamis English morning tadi, kemudian di hari Jumatnya kita melaksanakan kegiatan keagamaan yang kita bagi menjadi dua tempat. Yang pertama untuk siswa kita yang beragama Islam, dan yang tempat yang kedua itu untuk siswa kami yang beragama Protestan Katolik. Nah, untuk English morning ini memang kami unggulkan untuk kegiatan rutinnya, karena dengan English morning ini anak-anak kita akan yang jelas menguasai bahasa asing yang saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pergaulan untuk menyongsong globalisasi. Dan di English morning ini kami juga pernah mengundang siswa kami yang kebetulan tamatan dari Australia. Ya, jadi memberikan pengalaman waktu belajar di Australia, dan sungguh sangat membantu, bahwa bahasa asing itu sangat membantu dalam siswa-siswa untuk meraih prestasi. Kemudian kalau untuk akademis, pada tahun-tahun 2 tahun yang lalu itu pernah mendapatkan juara olimpiade, walaupun tingkat kabupaten
pernah mendapat juara 1, kemudian dikirim ke provinsi, juara 2 dan juara 3. SMP Negeri 1 Dolok Batunanggar mampu mendidik 896 siswa yang terbagi dalam 29 kelas. Di sekolah ini terdapat 51 pengajar, baik guru PNS maupun guru honorer, ditambah 8 tenaga pegawai. Pada waktu program uji kompetensi guru di tahun 2016, itu ada beberapa guru kita yang nilai uji kompetensinya itu di atas 8, jadi diangkat menjadi instruktur nasional. Ada bidang PKN, kemudian bidang seni budaya, kemudian matematika, satu lagi IPS. Kalau harapan sekolah, saya rasa semua warga sekolah di sini, sekolah ini lebih maju, kemudian kegiatan-kegiatannya juga terus ditambah, sehingga anak-anak kita ini lebih kreatif, dan terutama kami sekarang ini sedang program pembentukan karakter, menjaga sopan santun siswa, menanamkan sopan santun ini, karena tantangan dari luar ini kan sekarang kita ini tantangannya kan masalah karakter. Dengan datangnya alat-alat seperti HP, pengaruhnya sangat kuat. Nah, jadi kami di sini dengan guru-guru bersepakat untuk selalu memperhatikan segi karakter dari siswa kita ini. Untuk siswa-siswa kami ini harapannya bisa lulus dengan baik, bisa diterima di sekolah-sekolah yang favorit, dan yang selama ini yang kita ketahui, anak-anak kita ini sudah ada satu siswa yang sekolah di daerah sekolah apa itu SMA Del ya, ada. Kemudian yang di Evarina juga sudah, tapi sudah tamat. Pramuka itu kegiatannya tuh positif. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu, kami tuh selalu mengikuti kegiatan-kegiatan. Dan kalau misalnya ada, kan seperti kami nih, banyak yang bilang, apalah itu pramuka itu. Sebenarnya pramuka itu kegiatannya itu positif untuk kita, mengisi waktu luang juga, mengajak kita belajar gitu. Kami mengikuti tahun 2019 lomba di Batubara, juara 2 K3 tenda. Harapannya itu
ya pramuka tuh semakin meningkat aja. Karena kan ekskul pramuka ini memang diwajibkan di sekolah SMP negeri ini. Pramuka salah satu ekskul di SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar yang meraih berbagai prestasi seperti juara 1 Lomba Pentas Seni Penggalang Putri dan juara 2 K3 Tenda Penggalang Putra tingkat Kabupaten Simalungun pada Januari 2020. Untuk bidang ekskul yaitu seperti PMR, kemudian ada juga untuk pramuka, dan kemudian satu lagi karateka. Sekolah, demikian juga kesiswaan dan guru-guru sangat mendukung mereka, dan kemudian biasanya untuk kesiswaan memberikan spot seperti untuk perongkosan, dan kemudian untuk memberangkatkannya sebelum berangkat dengan doa. Untuk ekskul ini satu adalah pramuka dan mereka sudah mendapat juara. Yang kedua untuk PMR juga mereka ada lomba juara tadi, yaitu seperti untuk perlombaan PMI. Kemudian yang ketiga karateka, mereka juga mengikuti event-event untuk tingkat kabupaten. Dan mereka dibimbing oleh guru pembina. Yang tidak dilaksanakan oleh guru pembina seperti untuk tari, jadi mereka mengikuti lomba juga untuk juara kabupaten. Jadi mandiri dari siswa itu sendiri, guru-guru ikut mendampingi. Dan yang terakhir digalakkan di sekolah ini adalah English Morning. Jadi guru-guru membuat bermacam kegiatan, apakah misalnya seperti mendatangkan tamu, kemudian untuk memberikan mereka motivasi yang lebih baik lagi untuk lebih giat belajar, dan demikian juga untuk siswa kadang memberikan dukungan orang tuanya untuk memberikan segala partisipasi untuk kegiatan English Morning. Ya, kesulitan yang dihadapi mereka ketika mereka juga harus membagi waktu untuk belajar, dan kemudian persiapan-persiapan karena sering diadakan yaitu pertandingan tingkat kabupaten, yaitu mereka harus menginap 2 malam, yaitu dilakukan 3 hari 2 malam. Jadi mereka harus benar-benar memang menjaga kesehatan. Jadi itulah kendalanya salah satu. Harapan kami sebagai guru di sekolah ini sehingga anak kami benar-benar dapat berprestasi dan kemudian menunjukkan jati dirinya sebagai siswa yang benar-benar terampil dan berwawasan secara IMTEK dan IMTAK.